Ini penanganannya bukan masalah yang hanya di satu kementerian atau lembaga, satu sektor saja, tetapi memang harus terintegrasi. Segera putuskan hubungan dengan Uni Eropa. Presiden Jokowi dengan berani ancam putuskan hubungan dengan Uni Eropa. Jika Uni Eropa terus melakukan hal-hal di luar nalar dan licik demi menjatuhkan Indonesia, Jokowi rupanya sudah sangat marah dengan Eropa yang tidak pernah kapok mengganggu hilirisasi Indonesia. Tak main-main, Presiden Joko Widodo mengancam putuskan hubungan kerjasama maupun bilateral dengan negara-negara di benua biru tersebut. Diketahui Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk memerangi negara-negara penjajah tersebut. Hal ini terkait dengan sikap Uni Eropa mendiskriminasi sawit. Dua negara ini mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa sebagai respon terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit. Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan di Asia Tenggara. Meskipun begitu, Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi berkelanjutan. Malaysia dan Indonesia kali ini kompak melawan Uni Eropa. Duet dua raja sawit ini bisa membuat Uni Eropa kelabakan dan kalah telak. Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusuf mengatakan, Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan turunannya. Hal ini sebagai langkah balasan untuk Uni Eropa, karena mereka telah mendiskriminasi minyak sawit dengan alasan merusak hutan atau biasa disebut deforestasi. Indonesia dan Malaysia mewajibkan seluruh perusahaan sawit untuk menunjukkan bahwa produk mereka tidak merusak hutan. Bahkan jika perlu, kita akan melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan. Langkah apapun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus berani melawannya, kata Fadillah. Atau pilihannya adalah kita akan menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa dan hanya fokus pada negara lain jika Uni Eropa mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka, tambahnya. Fadillah yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit untuk bekerja menentang undang-undang baru tersebut, sekaligus memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit. Terkait hal ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Farid Amir memberikan pernyataan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini telah sepakat untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui CPUPC. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michael Strokas mengatakan tidak pernah melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi diciptakan untuk menghambat ekspor minyak sawit. Hukum berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi negara manapun, termasuk negara anggota Uni Eropa. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Dalam pernyataannya, Anwar mengatakan ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan tidak fair. Ia menyebut kebijakan Uni Eropa bisa membuat petani sawit kedua negara sengsara. Sebelumnya, Uni Eropa menyepakati undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas. Uni Eropa menuntut agar Indonesia dan Malaysia bisa menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan beresiko terkena denda yang sangat besar. Mereka menyatakan peraturan tersebut akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, dan kopi, serta beberapa produk turunannya. Menurut Malaysia, undang-undang ini tidak adil dan menyerang Indonesia. Undang-undang baru ini muncul di atas arahan energi terbarukan. Uni Eropa mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030. Akibatnya, impor minyak sawit Uni Eropa menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Malaysia dan Indonesia selaku negara produsen sawit terbesar dunia merasa dirugikan atas undang-undang tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Malaysia menggelar gugatan terpisah pada Organisasi Perdagangan Dunia. Keduanya mengatakan tindakan Uni Eropa itu diskriminatif. Selain ingin melawan Uni Eropa soal diskriminasi sawit, Anwar Ibrahim dengan berani mengatakan pandangannya terkait ekonomi terkini di Amerika Serikat dan China. Dari kacamata pemerintah Malaysia, ekonomi di Amerika Serikat sudah tak lagi dinilai sebagai negara superpower. Anwar menilai Amerika Serikat sudah kopong dalam menghadapi situasi gejolak ekonomi dunia saat ini.
Indonesia dan Malaysia serta ASEAN harus memiliki komitmen yang jelas dalam mengarungi kebijakan ekonomi, sementara hubungan dengan negara barat dan Cina harus baik, seperti hubungan bilateral, perdagangan, dan investasi, ujar Anwar. Perlu diketahui berdasarkan data Dewan Sawit Malaysia, Uni Eropa adalah pasar terbesar ketiga bagi CPO Malaysia dengan kontribusi sekitar 9,4%. Ekspor CPO dan produk turunannya dari Malaysia ke Uni Eropa diperkirakan mencapai 1,47 juta ton pada 2022, turun 10,5% dibandingkan 2021 sepanjang Januari-November 2022. Uni Eropa sudah mengimpor CPO dan produk turunannya dari Malaysia sebesar 1,33 juta ton. Dengan nilai MIR 7,4 miliar, Belanda adalah pembeli terbesar dengan volume impor mencapai 740.320 ton. Disusul dengan Italia dengan 243.890 ton. Sementara itu ekspor CPO dan produk CPO Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1,72 juta pada Januari-November 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pasar terbesar CPO Indonesia di Uni Eropa adalah Spanyol dan Italia.